Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Bagi yang berminat nih melanjutkan, di segmen ini kita akan membahas contoh soal. Nih, di sini contoh soalnya kita perbesar dulu ya supaya lebih mudah membacanya, mudah-mudahan lebih jelas terbaca. Ya, di sini contoh soalnya ada sinyal analog XAT itu adalah 4 ditambah 2 cos 150 pt tambah pi per 3 ditambah 4 sin 350 pt. Jadi ada sinyal XAT-nya terdiri atas 3 komponen. Satu komponen DC yang frekuensinya 0 sehingga dia konstan aja ya, angkanya 4 aja sepanjang masa. Yang satu lagi 2 cos 150 pt nih, ditambah ada fasanya ya. Dari di titik nolnya fasanya bergeser. Nah, 150 pt ini kita turunkan dulu ya. Berapa frekuensinya? Nah, atau yang gampang dulu deh yang ini nih. Yang dicurigai dulu ya. 4 sin 350 pt. 350 pt biasanya bentuk sin. Ini adalah sin 2pi ft gitu ya. Nah, jadi 350 ft itu dengan 2pi ft f0t, maka pi-nya dicoret, t-nya dicoret, tinggal tersisa 350 sama dengan 2f0. Jadi f0-nya ini adalah 350 bagi 2 yaitu 175 Hz. Jadi ini frekuensi tertinggi dari sinyal ini adalah 175 Hz yang dimiliki oleh sinus. Kalau yang ini separohnya berarti cuma 75 saja. Oke. Nah, kemudian disamplingnya di 200. Fs-nya 200 sampel per second. Ingat ya, 200 sampel per second untuk mendapatkan Xn. Ya, tentukan Xn. Gimana rumus Xn kalau XAT-nya kayak gini? Dan bagaimana XE pangkat C omeganya. Jadi spektrumnya seperti apa nih secara matematisnya. Nah, mari kita lihat frekuensi tertingginya sudah terciduk ya, bahwa di sini nih 175. Kalau yang ini cuma 75. Nah, udah ketahuan 175 Hz. Nah, naik quiz rate-nya berarti 175 kali 2 jadi kembali lagi di 350 naik quiz rate-nya. Sementara Fs cuma 200. Jadi akan terjadi nih aliasing karena harusnya Fs di atas 350, ini malah 200. Jadi ini aman, dia tidak akan aliasing karena dia DC, tidak ada frekuensinya alias 0. Yang ini sinyal kosinus ini frekuensinya 75, naik quiz rate-nya 150 dan ini masih 200, masih aman. Ini tidak akan menimbulkan alias. Yang ini yang menimbulkan alias karena dia naik quiz rate-nya 350 Hz sementara Fs-nya 200. Ya, nah jadi akan ada alias. Kalau kita masukkan nih, Xn itu adalah Xa dengan T-nya diganti dengan NTS. 200 sampel per second ini Fs-nya ya. Maka TS-nya adalah 1/200 alias 0,0005. Atau bisa juga ditulisnya Xa N per 200. Ya, sama aja. Tapi ini pakai 0,005. 0,005 itu 1/200 ya. Nah, sehingga Xn-nya menjadi 4 tambah 2 cos 0,75 Pn tambah pi per 3 ini tetap ya. Kemudian yang ini 4 sin 1,75 Pn. Kenapa angkanya kayak gini? Nih, karena ya di sini kan tadi angkanya 150 pt nih. Ya.
Nah, 150 pi T ini ketika T-nya diganti dengan N per 200, yang terjadi adalah di sini 150 per 200, yaitu 3/4, yaitu 0,75. Oke ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Kalau enggak, pause dulu terus dilihat ke sini. Ya, T-nya diganti ya dengan N per 200 ya. Sehingga kita dapatkan 3/4 atau 0,75. Sementara yang ini 350. Tuh, 350 T. Nah, 350 per 200 adalah 7/4 alias 1,75. Sehingga di sini 1,75, 7/4. Akhirnya kita dapat XN-nya ini. Ya, 4 ditambah 2 cos 3/4 Pn tambah pi per 3 ditambah 4 sin 7/4 Pn. Atau ini digitalnya masing-masing ya, angkanya desimal. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis ya, bahwa ini nih sinus yang plus 4 sin 1,75 Pn ini ekivalen dengan sinus ini kan 7/4 itu sama dengan sinus minus 1/4 karena dia periodik ya terhadap 2 pi, sehingga 4 sin 7/4 Pn itu sama dengan 4 sin minus 1/4 Pn. Sin minus itu sama dengan minus sin, jadi minusnya lari ke situ, sinusnya tinggal 1/4. Nah ya, jadi kita punya ini nih sinyalnya ya, ada sinus 1/4 Pn. Itu calon alias. Mari kita lanjutkan. Nah, dengan menggunakan identitas Euler ya, maka Xn ini dinyatakan dengan Euler. Ini yang 4 tetap, yang kosinus ini Eulernya nih ya. Dan yang sinusnya ini pakai Euler itu ya, pakai itu 2J E pangkat, nggak usah diomongin, ini panjang ya, lihat saja. Dan kemudian menggunakan tabel yang dibahas di segmen sebelumnya, bahwa untuk ini masing-masing nih ada nih yang 4 jadi 8 pi delta omega. Yang 2 ini kosinus jadi ini. Yang sinus jadi ini. Nah, kalau diplot jadi gambar 315. Ini adalah plot yang barusan ya, spektrumnya. Ini yang 4 ini adalah yang DC, tetap aja di 0 DC itu ya, frekuensinya 0, jadi ada di sumbu Y pas ya, 4 di atasnya. Nah, kemudian sinyal yang satu kan 75 nih, karena ini hertz nih frekuensi. Nah, tapi tingginya segini ya. Fs per 2 adalah di 100 karena frekuensi sampling kita 200. Ini aman nih, yang ini, yang 0, yang 75 aman. Yang 175 ini nih, dia di luar dari Fs per 2, di 175 dia. Ya, maka dia itu mirror karena ada folding ke minus 25. Yang sinus tadi kan, sinus 175 pi T sama dengan sinus min 25. Ya, karena kita 1/4 ya dari kali 100. Jadi minus 25 nih. Nah,
ini punya replikanya di sini, punya aliasnya ya, yang negatif 25 jadi ada positifnya. Yang minus 75 juga ada ya, yang 75 ini ke sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sisi kanan, nah sekarang akan terjadi alias. Sinyal kita itu bukannya yang DC yang 75 dan 175, tetapi justru muncul 25. Ini ada pendatang baru nih, aliasnya dari yang 175. Yang 175-nya nggak ada, malahan ganti dia berubah jadi di 25. Itu yang kita tidak harapkan. Ya, kita tahu ya aliasing itu, moire itu pattern ya kalau digambar. Kalau di yang video itu yang sering terjadi kalau baling-baling atau wagon itu ya, berjalan kemudian kayak berputar kembali ya, itu efek-efek aliasing, sinyal penampakan yang tidak diharapkan malah jadi berbalik ya. Frekuensi negatif itu kalau dalam rotasi itu rotasinya sebaliknya dari rotasi yang positif ya. Oke, yang positif itu berlawanan arah dengan jarum jam, kalau yang frekuensinya negatif itu searah. Nah, kalau dihitungan menggunakan radian per sampel ini ya, menggunakan omega bukan hertz, maka perhitungannya ya inilah plot, sebetulnya plot dari spektrum ya, yang ini nih, ini kejauhan gambarnya ya. Ini kan XE pangkat J omega yang ini ya. Nah, yang ini gambarnya adalah yang tengah. Nah, yang ini. Oke, yang jadi perhatian kita adalah antara pi dengan minus pi. Ya, kalau di sini Fs per 2 ini ya. Nah, yang ini kita yang DC 8 pi. Ini kan hasil dari transformasi Fouriernya ya. Nah, kemudian yang 75 yang ini ya, yang 75 Hz itu 3/4 pi. Yang ini aman. Ya, yang 7/4 pi yang ini di sini nih. Ini di luar pi, makanya dia folding. Dia foldingnya asalnya ke minus sini. Nah, tapi yang ini foldingnya ke sini dan yang muncul jadi sinyal yang nyata ya, dari ranah imajiner ini foldingnya ke nyata dan akhirnya ini yang jadi aliasingnya. Jadi sinyal kita memiliki alias yang muncul yaitu di 25 Hz. Di sini nih ya. Oke. Nah, saya kira itu sudah cukup jelas bagaimana aliasing terjadi secara konsep, secara grafis, dan secara matematis, ditambah dengan contoh soal ini. Baik, itu saja. Kita punya 1 atau 2 segmen lagi ya, untuk melihat grafik-grafik hasil plotting di Python. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.